Halo, selamat malam teman-teman Instagram. Ya, malam ini kita mau bincang-bincang serius ya. Serius tapi santai lah ya, tentang vaksin ya. Tetap adalah isu yang masih paling paling rame ini ya sekarang, isu vaksin. Kali ini memang judulnya adalah membedah vaksin Sinovac dengan Prof Bimo ya. Tapi kalau mau nanya mengenai vaksin yang lain, oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita di sini sharing, sifatnya adalah sharing. Saya dan Prof Bimo hanya ingin memberikan informasi seobjektif mungkin ya, seobjektif mungkin dan sejelas mungkin supaya teman-teman nggak bingung dan tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang tidak benar. Oke, saya tunggu. Pertanyaan tetap bisa ditulis seperti biasa ya teman-teman di kolom question box boleh, di chat boleh, nanti saya usahakan dibacakan. Oke. Halo Malam Prof dok, Bimo, malam, selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah begini-begini aja Prof. Gimana di sana Prof? Maleng, Eh, maleng. ya gini-gini aja. Berat-berat ya hari ini rekor sama kayak Indonesia. Jadi hari ini rekor juga untuk Oh, pertama kali. Jadi di mana-mana mencetak rekor ini. Jadi Indonesia jangan merasa sendirian lah. Semua senasib. Ya. ternyata di Semua Malaysia senasib. juga ya. Sama, iya sama. Jadi Hmm. untuk hari ini pertama kali kita mencatat 4.000 kasus sehari. Ya, 4.000 Biasanya kasus berapa sehari. Prof di sana? Uh, sebagai perbandingan bulan Maret tahun Hmm. lalu 150 sehari. Ya, Wih, kemudian tahun lalu 150 sehari, kemudian sempat stabil di angka 1.000 sehari sekitar bulan Desember. Kemudian Januari ini naik 2.000, 3.000, hari ini 4.000. Jadi kenaikannya cukup cepat dan kalau dengan jumlah penduduk hanya 32 juta ya, saya hmm, pikir 4.000 sehari itu banyak itu. udah banyak banget. Banyak. Hmm, Tapi tentu karena di sini testing dan tracingnya bagus ya, jadi bagus. dapatnya itu Hmm, banyak, ya, dapatnya itu banyak dan mereka cepat diisolasi secara terpusat gitu. hmm, hmm. Oke Prof. Prof, hari ini judul kita kan membedah vaksin Sinovac nih, Prof. Ya, mungkin teman-teman Betul. banyak yang masih belum terlalu mengenal vaksin ini ya. Meskipun beberapa kali kita edukasi, tapi mungkin hari ini kita akan bahas secara dalam mengenai vaksin ini. Tapi selain itu, mungkin teman-teman kalau mau nanya vaksin lain, nggak apa-apa ya, Prof ya. Mungkin untuk informasi, kan tiap hari pasti ada informasi baru tentang vaksin apapun, ya. Oke, mungkin pertama ini Prof, membedahnya mungkin yang ditanyakan banyak teman-teman ini juga isi nih. Isi vaksin Sinovac itu apa sih? Sebenarnya ada loh di postingannya Prof Bimo kalau mau baca, ya, tapi nggak apa-apa Ya, Prof dijelaskan aja lagi. ya, baik. Jadi isinya vaksin Sinovac ini sebenarnya simpel, ya. Salah satu vaksin yang menurut saya kandungannya paling simpel, ya. Hmm, Kandungannya yang pertama adalah virus yang dimatikan, ya, artinya dimatikan ya, bukan dilemahkan ya, virus yang dimatikan. Itu ada bedanya. Kalau nggak tahu bedanya nanti nanya ya. hmm, Virus yang dimatikan satu, yang kedua itu aluminium hidroksida, ya, yang fungsinya adalah untuk membantu memicu kekebalan. Ya. Dan ini juga banyak digunakan di vaksin-vaksin yang sudah kita pakai dari kita kecil. Jadi hmm, bukan hal yang aneh. Itu yang kedua ya, aluminium hidroksida itu disebutnya sebagai ajuvan, artinya menolong sistem kekebalan kita untuk bereaksi lebih bagus ya. Kemudian larutannya ya untuk mengatur keasaman itu pakai hmm, larutan penyangga fosfat ya, dan itu biasa dipakai di mana-mana ya. Dan keempat adalah garam dapur ya, garam dapur supaya ketika disuntik itu kita merasa nyaman, tidak sakit ya. Kita lihat misalnya Presiden Jokowi ya disuntik nggak merasa sakit karena sifat larutannya itu isotonis ya, karena pemberian garam dapur di dalam larutan vaksin. Pengawet ada nggak? Tidak ada. Tidak ada pengawet ya. Dan ini tidak mengherankan karena kalau kita lihat vaksin produksi Sinovac lainnya seperti misalnya Anflu. Anflu itu adalah vaksin flu produksi Sinovac itu juga tidak mengandung pengawet. Ya, jadi hmm. namanya apa? Merkuri segala macam pengawet itu tidak ada. Ya, jadi vaksin ini, vaksin Sinovac tidak mengandung pengawet. Jadi kandungannya hanya 4, sangat simpel, sangat sederhana,
Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Iya, sama yang kemarin Anda sempat bilang kalau isinya adalah apa sel kera ya, Prof ya, sel Vero, sel kera itu sudah pernah juga dibantah sama Prof Bimo, tapi mungkin teman-teman masih nggak tahu nih, Prof, sel Vero itu apa ya? Lalu kenapa Ya, kok sampai muncul hoax itu? ya, baik. Jadi yang namanya sel Vero itu adalah sel yang diambil dari kera, ya, kera hijau Afrika. Kenapa disebut hijau saya juga nggak tahu karena keranya juga nggak hijau, ya. Itu diambilnya dari tahun 1960, ya. Jadi ada teknik di dalam sel kultur, ya. Saya juga eksperimennya pakai sel kultur dulu, ya. Jadi ada sel-sel yang kita ambil dari makhluk hidup tertentu, kemudian sel itu kita biakkan. Jadi jadi bukan diambil dari kera, kita nangkep kera di hutan, kemudian diambil selnya sekarang, tidak. Itu berasal dari 40 tahun yang lalu, kemudian selnya itu kita rawat, ya, kita maintain sehingga bisa dipakai saat ini. Dan untuk pengetahuan teman-teman semua, sel Vero ini sudah dipakai untuk membuat vaksin selama 40 tahun. Jadi kita vaksin yang kita dapatkan mungkin beberapa diantaranya berasal dari sel Vero, ya. Kenapa dipilih sel Vero? Karena sel Vero ini cukup bagus digunakan untuk menumbuhkan virus, ya, sebagai bahan vaksin. Ya. Apakah halal atau tidak? Ini banyak nanya kan. Oh, sel kera ini sel hewan halal atau tidak? Sebagai pengetahuan untuk teman-teman semua, ada banyak sekali vaksin yang berasal dari sel Vero, diproduksi menggunakan sel Vero dan dinyatakan sebagai vaksin yang halal. Ya. Bio Farma di Indonesia mereka memproduksi vaksin polio yang diekspor ke negara-negara organisasi konferensi Islam atau OKI itu diproduksi menggunakan sel Vero, ya. Kemudian vaksin rotavirus, ya, Rotatec, ya, yang dipakai di Singapura itu juga mendapat fatwa halal dari Mufti Singapura, ya. Kenapa di fatwa halal? Karena walaupun sel kera ini digunakan di produksi vaksin, tetapi setelah melalui proses yang sangat panjang, itu sisa-sisanya itu sudah tidak ada. Artinya sudah bersih. Ya. Oleh karena itu, kalau kita baca fatwa MUI, dia mengatakan bahwa vaksin ini yang diproduksi dengan sel Vero ini suci dan halal. Ya, bukan hanya halal tapi suci. Artinya apa? Artinya bersih dari sisa-sisa bahan yang tidak toyib. Ya, tidak toyib itu artinya kurang baik. Ya. Itu sudah bersih setelah melalui proses pembersihan, ya, pemurnian. Jadi tidak ada masalah, ya, menggunakan sel kera sudah dilakukan selama 40 tahun dan insya Allah halal. Itu jawaban saya. Iya, dan ini mungkin cuman untuk menumbuhkan di awal aja ya, Prof ya, kan butuh media untuk menumbuhkan virusnya ya. Betul sekali. Setelah ditumbuhkan di awal, nanti proses-proses setelahnya itu dibuang, ya, dibuang, Dok. Jadi sudah bersih, ya. Jadi vaksin yang kita terima nanti sudah bersih dari sel Vero gitu. Iya. Terus yang sering ditanyakan ini masyarakat masih bingung, Prof, mengenai istilah virus dimatikan dengan virus dilemahkan tadi yang Prof Bimo bilang ya. Saya juga bahkan sempat sampai bikin penjelasan di video juga, tapi dari versi saya. Nah, itu apakah benar virus itu benar-benar mati, Prof? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan. Takutnya mungkin nanti kalau disuntikkan, dia bisa bangun lagi menjadi suatu penyakit justru, gitu, Prof. Ya, ya. Jadi untuk teman-teman semua, ya, salah satu metode untuk membuat vaksin adalah menggunakan virus yang dimatikan dan virus yang dilemahkan. Kenapa virus ini dilemahkan dan dimatikan? Supaya virus ini tidak bisa membuat kita sakit, ya. Artinya virus ini sudah lemah, ya, lemah atau dimatikan. Bedanya adalah kalau virus dilemahkan, artinya virus ini mabok, ya. Virus ini mabok, masih bisa aktif lagi, dan di situ ada risiko sedikit, ya, di mana virus ini masih bisa aktif. Kok tetap digunakan? Karena nanti respon kekebalannya bagus. Karena sifat-sifatnya masih menyerupai virus yang asli. Vaksin polio sabin, ya, yang dimasukkan lewat mulut, ya, oral, itu menggunakan virus yang dilemahkan. Dan memang ada beberapa laporan dari Afrika, misalnya, bahwa virus yang dilemahkan ini tiba-tiba bisa aktif lagi, ya, setelah keluar dari tubuh, karena masuk lewat mulut, ya, ke usus, keluar lewat tinja, kemudian menulari anak-anak yang belum sempat divaksin. Oleh karena itu di Indonesia pelan-pelan sudah mulai diubah kepada vaksin SALT, yaitu vaksin yang menggunakan virus yang dimatikan, karena lebih aman. Nah, itu adalah vaksin yang menggunakan virus yang dilemahkan. Bagaimana dengan COVID? Karena COVID ini adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan, oleh karena itu sampai sekarang,
belum ada yang membuat vaksin COVID menggunakan virus yang dilemahkan. Belum ada. Ya, mereka semua menggunakan virus yang dimatikan. Artinya apa? Tidak ada kemungkinan, zero possibility, nol kemungkinannya virus ini akan aktif lagi. Artinya memang sudah mati, dibunuh dengan bahan kimia, namanya beta-propiolactone, dibunuh dengan bahan kimia sehingga virus ini mati, tidak bisa lagi menjadi aktif. Jadi dari segi ini, karena Sinovac ini adalah menggunakan virus yang dimatikan, jadi dalam pandangan saya sangat aman. Ya, oke. Oke, Prof. Mungkin udah ya, itu masalah isinya. Nah, sekarang mungkin yang banyak dipertanyakan juga sejak awal ke ininya, kemunculan dan pengumuman dari BPOM itu adalah efikasi, Prof. Mungkin kita sudah berkali-kali menjelaskan ya, tapi mungkin boleh dijelaskan langsung biar lebih lego gitu, Prof. Efikasi ini apa dan seberapa penting sih untuk suatu vaksin itu? Kita harus melihatkah efikasi ini atau itu hanya suatu penjelasan yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu? Gimana, Prof? Ya, efikasi ini sesuatu yang kalau dulu ini soal efikasi ini soal urusannya produsen vaksin dan Kementerian Kesehatan. Tapi tiba-tiba sekarang semua orang membicarakan efikasi. Tiba-tiba semua jadi pakar efikasi, sementara mereka belum pernah belajar apa itu efikasi. Oke, baik. Efikasi itu adalah ya dalam tanda kutip keefektifan. Ya, itu beda ya, keefektifan dan efikasi. Bedanya sedikit. Kalau masih diuji klinis, kita sebut efikasi. Kalau vaksin itu sudah di roll out ke masyarakat, kita sebut sebagai keefektifan ya atau kemanjuran. Jadi itu aja bedanya. Ini dihitung dengan menggunakan satu rumus ya, tapi karena sudah malam, saya tidak ingin membuat teman-teman pusing. Saya aja ngelihat rumusnya pusing kok, makanya sempat dijelasin sama Pak Pandu Riono, ini loh rumusnya. Itu kita melihat perbandingan antara relawan yang diberikan placebo, berapa orang yang terkena COVID, dengan relawan yang diberikan vaksin, berapa orang yang terkena COVID. Kalau vaksin itu efektif, harusnya yang dikasih placebo itu vaksin kosongan ya, cuma isinya garam ya. Harusnya yang dapat COVID banyak di kelompok ini. Dan kalau vaksin itu efektif, mereka yang mendapat vaksin harusnya yang terkena COVID sedikit. Ya. Kemudian nanti dibandingkan. Nah, dari situ kemudian dapat angka 65%. Apa arti angka 65% ini? Artinya ya, kalau kita tidak divaksin, kita memiliki kemungkinan 100% terkena COVID. Tapi setelah kita divaksin, kemungkinan itu turun menjadi 35%. Dari 100% kemungkinan kena COVID, jadi 35%. Jadi itu arti dari efikasi 65%. Banyak kan dari 100% ke 35%, ya, itu cukup banyak, itu cukup bagus, sehingga WHO menetapkan untuk COVID, efikasi yang diminta adalah 50%. Karena 50% itu pun sebenarnya sudah cukup bagus. Ya. Jadi itu pengertian dasar efikasi, yang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami secara sederhana. Apakah efikasi ini penting? Iya penting, tapi bukan hal yang terpenting. Ya, bukan hal yang terpenting. Kenapa saya katakan bukan hal yang terpenting? Ya, karena kalau kita melihat, misalnya vaksin flu ya, di Indonesia tidak begitu populer, tapi vaksin flu ini banyak digunakan di negara Eropa dan Amerika. Itu kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat mulai dari tahun 2008 sampai 2019, jadi selama 11 tahun, itu efikasinya itu pernah sampai cuma 19%. 19%, kemudian naik jadi 40%, paling tinggi 60%, nggak pernah lebih dari 60%. Jadi kalau di rata-rata selama 11 tahun, efikasi vaksin flu yang di Amerika itu cuma 43%. Hanya 43%. Tapi nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes, nggak ada yang ribut, nggak ada yang tiba-tiba jadi pakar efikasi dengan membahas, oh ini cuma 43%. Nggak ada. Dan pemerintah Amerika tetap sangat merekomendasikan vaksin flu walaupun efikasi rata-ratanya hanya 43%. Kenapa? Ya, sebabnya adalah bahkan ketika efikasi itu rendah sekali, kalau tidak salah musim flu tahun 2018 ya, yang saya ingat saya, musim flu tahun 2018 itu efikasi vaksinnya drop, cuma 29%. Dengan efikasi yang cuma 29% itu pun, itu bisa mencegah 4 juta orang dari terkena flu. Ya, 4 juta orang. Dan bisa mencegah sekitar 3.500 kematian. Hanya dengan efikasi 29%, dan rakyat Amerika yang divaksin hanya 50%.
Hanya efikasi 29% bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa. Sekarang bayangkan kalau 65%. Ya. Akan banyak sekali nyawa yang bisa diselamatkan, dan kalau kita hitung-hitung mungkin bisa ratusan ribu nyawa yang bisa diselamatkan dengan efikasi 65%. 95% bagus, tetapi 65% itu bukannya tidak ada apa-apa. Ya, 65% itu sangat bagus, ya, di atas apa yang ditetapkan oleh WHO. Ya. Jadi sekali lagi efikasi bukan hal yang paling penting, ya, karena kalau efikasinya tinggi tetapi vaksin itu menimbulkan banyak alergi, tentu masyarakat nggak mau pakai, kan? Tetapi kalau vaksin itu efikasinya sedikit agak rendah, tetapi efek sampingnya ringan, tentu masyarakat dengan mereka mau untuk divaksin. Ya. Jadi efikasi satu, ya, bukan hal yang terpenting. Bagi saya yang terpenting itu adalah keamanan. Ya. Keamanan, efek sampingnya itu harus dijaga supaya efek sampingnya ringan. Efikasi rendah sedikit nggak apa-apa, yang penting aman. Yang penting aman sehingga masyarakat bisa menerima vaksin tersebut. Gitu. Ya, berarti bisa saya simpulkan gini, Prof. Berapapun efikasinya, ya, untuk vaksin COVID ini tetap akan bisa menyelamatkan banyak orang. Intinya begitu ya? Betul sekali. Berapapun efikasinya, kita terima. Ya, tentu kalau efikasi agak rendah, mengakhiri COVID tentu agak lama, ya. Tetapi bagi saya, selama aman itu kita ambil aja efikasi berapa persen. Kita nggak mau efikasi 99%, tapi efek sampingnya luar biasa. Itu kan kita justru takut, ya. Lebih baik efikasinya agak rendah, 60-58%, tetapi sangat aman, sehingga masyarakat mau menerima. Gitu. Ya. Jadi, nggak apa-apa, efikasi berapa persen pun, it's okay. Selama kita bisa menyelamatkan nyawa. Artinya satu nyawa pun bisa kita selamatkan, it's okay. Ya, benar. Kita ambil aja vaksin. Satu nyawa itu sangat berharga loh ya, teman-teman. Jangan suka menghitung kalau itu nyawa orang satu pun itu sangat-sangat berharga. Terus ini Prof, tadi kan mengurangi resiko ya sampai menjadi 35% sekitar itu. Itu resiko penularan kah? Atau resiko kita sakit sampai bergejala, Prof? Itu kan masih banyak yang simpang siur itu, Prof. Ya, jadi di sini teman-teman harus pahami bahwa sampai sekarang vaksin COVID yang ada itu belum terbukti bisa menghentikan penularan. Ya, vaksin COVID yang ada itu adalah menurunkan kemungkinan kita terkena COVID yang bergejala. Artinya masih membuka kemungkinan kita terpapar virus, tapi kita nggak sakit. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting rumah sakit nggak penuh. Ya, artinya kita terpapar, ya. Kemudian gejalanya misalnya cuman kayak pilek-pilek sedikit, nggak perlu ke rumah sakit. Ya. It's okay. Ya, karena tujuan vaksin ini adalah supaya kita tidak sakit dan mati. Ya. Karena vaksin yang ada sekarang tujuannya memang itu. Mungkin nanti setelah vaksin generasi kedua atau ketiga, mungkin akan disempurnakan sehingga selain mengurangi kemungkinan kita terkena COVID yang bergejala, juga mengurangi transmisi, mengurangi penularan virus. Tapi saya pikir itu nanti vaksin generasi kedua atau ketiga. Karena sekarang kan sudah lebih dari 200 calon vaksin yang sedang diteliti. Mungkin ada 1-2 yang akan memenuhi kriteria itu. Tapi untuk saat ini fokus kita adalah kita lihat angka kasus di Indonesia naik, rumah sakit penuh, nakes kecapean. Tujuan kita sekarang adalah menjaga supaya sistem kesehatan kita nggak kolaps. Artinya apa? Mengurangi jumlah orang sakit dan orang yang meninggal. Itu dulu tujuan kita. Nanti setelah vaksin generasi kedua dan ketiga ada, baru kita berpikir bagaimana kita menghentikan penularan. Jadi step by step, ya. Karena virus ini agak sulit ditangani. Jadi apapun kemajuan yang kita miliki sekarang, pegang dulu. Jangan, ini efikasinya cuma sekian, ini nggak bisa menghentikan penularan, saya nggak mau. Jangan gitu. Apa yang ada dulu, kita pegang dulu. Sementara nanti vaksin generasi kedua dan ketiga, pelan-pelan gitu. Pasti ada vaksin yang akan lebih baik gitu. Iya. Nah berarti kan perkataan orang-orang ini kan berarti habis vaksin tetap protokol kesehatan dong. Ya berarti vaksin nggak ada gunanya. Harusnya sudah terjawab dari penjelasan Prof Bimo ini. Gimana Prof komentarnya Prof? Ya jadi itu tidak tepat ya. Artinya loh setelah divaksin kok tetap pakai masker ya. Artinya vaksin ini tidak ada gunanya. Tidak. Vaksin ini tetap ada gunanya. Karena apa? Seberapa disiplin sih kita pakai masker? Apakah kita pakai masker 24 jam? Kan enggak. Ya. Kita cuma pakai masker paling lama pun ya. Dokter Ninggar kan dokter tahu sendiri betapa sulitnya pakai masker dan pakai APD.
Ketika kita lengah, kita pulang ke rumah, kita pikir di rumah nggak ada resiko penularan. Tiba-tiba istri kita, anak kita pulang dari sekolah, pulang dari pasar membawa virus. Kena, ya, kita kena. Jadi seberapapun disiplinnya kita memakai masker, ketika virus ini penyebarannya sudah tidak terkontrol, kita membutuhkan alat pertahanan kedua. Artinya alat pertahanan pertama, 3M, itu oke, tapi kita butuh alat pertahanan kedua, yaitu vaksin. Tapi jangan sampai pertahanan pertama ditinggalkan. Enggak. Karena vaksin ini adalah melengkapi. Vaksin ini adalah melengkapi 3M yang sudah kita jalankan. Jadi jangan, sudah divaksin, terus kemudian pesta-pesta seperti beberapa selebritis kan, besok malamnya pesta. Jangan. Justru kita merasa, kita sekarang ada pertahanan kedua. Dan 3M ini tetap kita pegang, gitu. Ya, setuju, Prof. Oke, mungkin setelah bicara efikasi, mungkin ini, Prof. Kalau nanti misalnya sudah disuntik nih, kita tahunya kalau misalnya kita ini memang terbentuk antibodi yang protektif, itu gimana, Prof? Apakah perlu diperiksa, ataukah ya sudah suntik 2 kali, sudah gitu? Gimana, Prof? Ini juga banyak yang nanya. Maksudnya untuk yang pernah kena COVID? Bukan, jadi misalnya kita suntik nih, sudah suntik vaksin, untuk mengetahui kita ini sudah terbentuk antibodi yang protektif karena vaksin itu atau belum. Kan, apakah ini akan 100% berhasil, Prof? Setahu saya kalau vaksin juga mungkin ada yang non-responder gitu ya, jadi maksudnya tidak terbentuk antibodi gitu loh. Apakah perlu diperiksa seperti itu? Dari hasil uji klinis, ya, 99,3% ya, itu membentuk antibodi. Dari hasil uji klinis. Jadi saya pikir ya idealnya harus diperiksa ya. Setelah vaksin harus diperiksa apakah antibodinya terbentuk. Tapi ini agak dari segi logistik cukup bermasalah. Ya. Dari segi logistik karena pemerintah akan sangat sibuk memvaksinasi 180 juta orang selama 15 bulan, terus harus mengecek antibodi mereka. Ini saya pikir tidak praktikal ya. Ini sudah dilakukan ketika uji klinis ketiga, ya. Itu sudah dilakukan dan sekarang masih berlanjut, ya, masih berlanjut. Mereka diperiksa antibodinya secara rutin. Tapi yang kita bisa simpulkan, 99,3% orang mampu membentuk antibodi, ya, setelah divaksin. Tapi apakah antibodi itu bisa melindungi kita atau tidak? Nah, itu kemudian pertanyaannya adalah efikasi, dong. Ya. Artinya walaupun 99% relawan membentuk antibodi, nah, tidak semua relawan antibodinya bisa melindungi. Mungkin karena jumlah antibodinya sedikit. Ya. Jumlah antibodinya sedikit, walaupun terbentuk sedikit, sehingga tidak bisa melindungi secara full. Oleh karena itu, kita dapat efikasinya 65%. Gitu. Apa mungkin terpengaruh dengan kepatuhan protokol kesehatan juga mungkin, Prof? Untuk relawan, jadi 99% terbentuk, tapi hanya 65% yang terlindungi. Bisa jadi. Ini kita lihat di Brazil. Ya, kita lihat di Brazil. Di mana uji klinis vaksin Sinovac di Brasil itu efikasinya rendah, ya. Laporan terakhir kan dikoreksi dari 78% menjadi 50%. Karena apa? Iya, karena relawannya semua nakes. Jadi 13.000 relawan ini semua nakes. Mereka terpapar virus, ya. Jadi kemungkinan mereka untuk sakit itu lebih tinggi. Ya. Jadi sekali lagi memang betul, Dok. Setelah divaksin tetap 3M. Tetap 3M karena setelah kita divaksin walaupun kita serokonversinya tinggi, ya artinya jumlah antibodinya terbentuk, tetapi kalau kita terpapar virus yang sangat banyak, tentu antibodi itu nanti akan sulit untuk melawan virus. Jadi 3M tetap harus dijalankan. Betul. Sekarang setelah efikasi, mungkin yang banyak ditanyakan efek samping nih, Prof. Nah, untuk efek samping Sinovac itu bagaimana, Prof? Ya, untuk efek samping Sinovac, ya teman-teman bisa ke website BPOM, ya di situ sudah bisa dilihat datanya, ya. Jadi kelihatannya cepat, ya. Alhamdulillah cepat, ya. Data Brazil kita belum lihat, data Turki belum kita lihat, data BPOM sudah bisa kita lihat. Bisa ke websitenya, nanti cari sendirilah ada di website BPOM. Ya. Itu sudah ada datanya, ya. Data uji klinis yang dilakukan oleh Unpad, ada datanya, ya. Dalam bahasa Inggris, ya. Di situ bisa kita lihat bahwa efek samping berat, ya, artinya efek samping yang level 3, ya, itu kecil sekali. Mulai dari 0,1% sampai 1%. Tergantung efek sampingnya apa ya, artinya efek samping sakit kepala, diare, kemudian demam, ya, itu beda-beda, tapi dalam kisaran 0,1 sampai 1% efek sampingnya. Jadi ringan sekali, dan ini bagi saya nggak mengejutkan, ya, tidak mengejutkan.
Karena untuk vaksin-vaksin yang dibuat menggunakan virus yang dimatikan itu biasanya safe, dok. Biasanya aman, ya biasanya aman. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pfizer dan Moderna, efek samping untuk Sinovac ini lebih rendah, ya, itu lebih rendah. Ya. Kalau Pfizer dan Moderna itu sedikit lebih tinggi karena mereka menggunakan teknologi baru. Jadi kelihatannya badan kita tidak siap untuk menerima kandungan yang ada di dalam vaksin Pfizer dan Moderna. Tapi untuk Sinovac, datanya transparan, bisa dilihat di website BPOM. Alhamdulillah aman. Ya, itu yang bisa saya lihat dari data. Ini tadi sekilas saya lihat ada yang masih nanya, Prof, apakah setelah vaksin tuh isolasi mandiri? Mungkin apa masih belum paham banget ya kalau vaksin ini bukan menyebabkan kita sakit COVID gitu loh. Mungkin mau dijawab, Prof? Monggo. Ya, tidak. Ya, jadi sekali lagi vaksin Sinovac ini adalah virus yang dimatikan, ya. Virus yang dimatikan, jadi tidak bisa membuat kita sakit. Ya. Kalau kita demam, kalau kita meriang itu adalah efek samping, ya. Bukan sakit karena virusnya. Jadi tidak perlu isolasi mandiri. Setelah divaksin yang harus dilakukan adalah memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tetap dilakukan, tapi tidak perlu isolasi mandiri. Tapi juga nggak pesta-pesta juga ya. Oh, nggak isolasi terus pesta-pesta kayak si itu kan. Itu, saya tidak mau menyebut nama kayak salah satu selebritis ya. Ya jangan gitu ya. Artinya ya tetap menjalani kehidupan seperti biasa, tetap patuh pada protokol kesehatan itu. Dan ya kita punya hak untuk merasa lebih aman. Ya artinya apa? Lebih aman bukan karena kita sudah kebal, tapi kita memiliki senjata tambahan. Ya, senjata tambahan untuk melindungi kita dari COVID. Kita berhak, oke, boleh untuk merasa sedikit aman, ayem gitu, boleh. Itu hak kita untuk merasa aman, ya. Tapi jangan lengah, itu aja. Iya, benar. Betul, Prof. Takutnya kalau sudah divaksin, merasa aman, langsung nggak mau melakukan protokol kesehatan. Nyatanya tadi di Brasil ya, benar kalau paparan itu ada terus, ya tetap aja nanti efikasi vaksin akan turun ya, Prof ya, karena resiko penyakit juga masih, resiko terkena juga akhirnya jadi tinggi lagi kalau kita terpapar tanpa perlindungan gitu ya. Oke, jelas banget, Prof. Oke, mungkin, oh ya ini ada yang tadi nanya tentang Pfizer tadi, Prof. Kan ada vaksin Pfizer yang memang menghebohkan ya beritanya, dikatakan ada relawan lansia ya di Norwegia ya, Prof ya, itu meninggal. Nah, itu apakah sudah ada laporannya, Prof? Mungkin Prof Iwo bisa memberikan informasi. Baik, jadi ini ada berita dari kemarin ya, dari kemarin beritanya, tapi baru heboh di media nasional hari ini, bahwa ada 23 orang yang menerima vaksin Pfizer di Norwegia, itu meninggal. Ya, itu meninggal. Untuk menyimpulkan apakah mereka meninggal karena vaksin, itu tentu harus dilakukan otopsi. Ya, artinya melihat bahwa betul mereka meninggal karena vaksin. Ya, karena mereka meninggal beberapa hari setelah divaksin. Ini harus diotopsi untuk melihat hubungan sebab akibat. Sama kalau misalnya ada orang makan sate kambing hari ini, besok meninggal. Terus kita bilang, oh sebab meninggal karena sate kambing kan juga nggak masuk akal ya. Jadi harus dipastikan. harus dipastikan dengan otopsi. Oke. Jadi untuk 23 orang yang meninggal di Norwegia, ini sudah dilakukan otopsi terhadap 13 orang. Ya. Belum selesai semua, 13 orang. Dan kita sudah mulai mendapat informasi mengenai sebab mereka meninggal, walaupun informasinya masih agak kabur. Ya. Tapi berdasarkan keterangan dari agensi kedokteran Norwegia, ke-13 orang ini umurnya di atas 80 tahun, dan mereka memiliki kondisi medis. Jadi mereka sudah sakit ya, kondisi medis, mereka memiliki kondisi medis sehingga mereka lemah. Sehingga efek samping vaksin yang seharusnya ringan ya, artinya di orang yang sehat itu nggak ada apa-apanya, artinya meriang, kemudian diare sedikit ya. Itu di orang-orang yang ini, orang lansia yang 80 tahun dan kemudian sakit-sakitan ini nggak kuat. Mereka nggak kuat ya, sehingga mereka meninggal. Nah, itu adalah hasil otopsi yang sudah kita terima sampai hari ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Otoritas Norwegia sudah mengeluarkan semacam garis panduan yang baru, ya, bahwa kalau lansia ya ingin divaksin menggunakan Pfizer, dokter harus betul-betul mengecek kondisi medisnya. Harus dipastikan sehat, ya, tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak dalam kondisi lemah. Karena sekali lagi, vaksin itu hanya untuk orang sehat. Orang sakit itu obat, bukan vaksin. Obat. Nah, jadi harus dipastikan mereka sehat
sehingga efek samping yang ringan itu tidak menjadi fatal. Ya. Nah, dengan melihat hal ini, saya cukup apresiasi terhadap pemerintah. Ya. Menurut saya, pemerintah kita ini cukup ketat. Artinya apa? Dibatasi umurnya 18 sampai 59 tahun. Ya. Kemudian apalagi? Kan ada banyak yang sakit ini nggak boleh, yang sakit ini. Iya, screeningnya banyak. Sampai orang ngeluh, oh saya pengen divaksin, saya nggak boleh divaksin. Sabar, sabar. Karena apa? Karena pemerintah betul-betul menjaga banget ini. Jangan sampai orang yang ada penyakit-penyakit tertentu ini divaksin nanti malah efek sampingnya itu. Betul, efek samping yang ringan justru menjadi fatal. Oleh karena itu, saya cukup apresiasi terhadap pemerintah yang meletakkan syarat yang cukup ketat ya bagi penerima vaksin. Nanti mungkin Dr. Ninggar bisa share ke teman-teman semua. Ketika nanti divaksin ada kuesioner ya, ditanya screening, sakit ini, ada penyakit ini enggak, ada penyakit ini enggak. Karena kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab itu pemerintah. Bukan Sinovac, bukan produsen vaksin, itu pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2020, pasal 28 dan 31. Kalau terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi COVID, yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sangat berhati-hati meletakkan syarat yang sangat panjang. Ada golongan-golongan yang belum bisa divaksin. Tujuannya adalah untuk mencegah kasus-kasus seperti di Norwegia itu terjadi di Indonesia. Jadi gitu. Sekali-sekali kita apresiasi pemerintah lah. Jangan ngomong pemerintah ini segala. Sekali-sekali apresiasi lah gitu. Betul, betul. Tapi itu betul banget, Prof. Karena tetap kita mengedepankan safety kan ya. Jadi yang penting adalah aman dulu gitu loh. Oke. Nomor satu, safety itu nomor satu. Safety nomor satu. Ini tadi ada sekilas saya lihat ada yang bertanya untuk Malaysia dan Singapura katanya nggak pakai Sinovac. Apa betul, Prof? Oke, jadi Singapura dan Malaysia mereka sudah menandatangani perjanjian dengan Sinovac ya. Ini perjanjiannya adalah masih perjanjian awal ya, masih perjanjian awal. Dan kemudian ada laporan bahwa efikasinya agak rendah. Nah, itu tentu dikaji datanya. Ya, dikaji datanya, karena keputusan untuk mendatangkan vaksin itu sendiri belum final. Kalau ternyata berdasarkan kajian mereka, efikasi rendah ini nggak apa-apa. Karena di Brasil kan seperti saya bilang tadi, kebanyakan relawannya nakes. Ya, nakes jadi efikasinya rendah gitu kan. Nah, kalau dilihat ini ternyata nggak apa-apa, setelah ditimbang-timbang manfaat dan resikonya, lebih tinggi manfaatnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, artinya Malaysia dan Singapura memang sudah setuju akan mendatangkan vaksin Sinovac, tapi mereka masih melihat data terakhir dari uji klinis di Brasil, gitu. Jadi Malaysia juga beli ya, Prof? Prof Bimo pilih apa nih? Pfizer atau Sinovac? Dok, saya itu ada alergi, jadi saya akan memilih vaksin yang tidak memicu alergi. Nah, dokter pasti tahulah jawabannya vaksin apa. Oke, sip. Oke, Prof. Mungkin ini banyak pertanyaan, saya takutnya nggak bisa kejawab semua. Kita pilih aja ya, Prof ya. Silakan. Oke. Ada yang nanya berapa biaya vaksin Sinovac? Gratis. Semua gratis. Jangan khawatir. Masih ada yang nanya biaya bukan urusan kita. Biaya biar presiden yang mikirin. Kita urusannya adalah divaksin. Udah pokoknya tinggal mensingsingkan lengan baju, ngasih lengan, udah itu urusan kita. Biaya segala macam itu. Sama 3M ya, Prof. Jangan ditinggalkan. Itu yang penting ya, Prof. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan. Sebentar, ada yang... Ini, Prof. Ini mungkin agak luas nih. Bagaimana pendapat kita nih, Prof? Tapi Prof Iwo aja nih dulu. Tentang mereka yang anti vaksin. Ya. Saya pikir anti vaksin ini bukan hal yang baru ya. Artinya sebelum COVID pun sudah ada yang anti vaksin. Tetapi mereka mendapat angin segar ketika muncul kasus-kasus efek samping di Jerman, di Norwegia. Bagi saya gini aja, Anda mau tidak divaksin, itu selama ini yang saya tahu tidak ada hukumannya. Di Jakarta katanya mau dipidana, didenda 5 juta. Tapi sejauh yang saya tahu sampai sekarang tidak diwajibkan. Dan juga menurut WHO, mereka juga tidak setuju kalau vaksin ini diwajibkan. Artinya semua harus berdasarkan kesadaran dan kerelaan. Anda tidak mau divaksin, bagi saya itu hak Anda. Ya. Tapi tolong jangan meracuni orang lain.
Jangan Betul, gitu merhatiin ya. orang Disimpan lain, sendiri aja ya, Prof. karena masih banyak orang lain yang belum mau divaksin karena mereka masih belum mendapat informasi yang jelas. Nah, Ya, itu mungkin yang orang-orang paling ini, banyak. iya, orang-orang seperti ini mereka butuh informasi yang lebih jelas. Oleh karena itu mereka datang ke sini, ada berapa viewer ya, saya kelihatan 900, saya nggak tahu di sana ada berapa di sana. Itu Ya, mereka datang ke sini, teman-teman datang ke sini ingin mendapatkan informasi kan. Saya 2 hari lalu baru kasih edukasi juga ke satu perusahaan. Itu setelah selesai itu mereka antusias sekali. Artinya banyak sekali ya, ketidaktahuan mereka yang tercerahkan setelah terjawab. saya kasih terjawab. Jadi Betul. orang-orang seperti ini, bagi yang anti vaksin, nggak usahlah diracuni. Ya, nggak Mm-mm. usahlah diracuni. Karena apa? Karena kita ingin keluar dari COVID-19 ini secepat-cepatnya. Dan vaksin ini adalah senjata kita yang bagi saya senjata yang cukup baik ya setelah 3M. Jadi ya gerakan anti vaksin ini tentu kita tidak bisa hilangkan. Yang kita bisa lakukan adalah terus melakukan edukasi. Terus melakukan edukasi. Karena apa? Karena kalau kita lihat kecenderungan di Twitter ya, jadi Mm. teman-teman pandemic talk kan menganalisa ya kecenderungan di Twitter. Itu Sentimen. yang yang ragu-ragu itu ada 60%. Ya. Mm-mm. Yang menolak itu berapa persen ya, Dok? Saya lupa. Yang menolak itu 40, sekitar berapa ya? Lebih sedikit sih, enggak, Prof. Cuman banyak yang iya, netral. Mm-mm. banyak yang netral. Artinya apa? Mm-mm. 60% netral. Artinya Mm-mm. orang-orang ini mereka butuh penjelasan. Bukan nggak mau Ya. divaksin, bukan anti. Mereka butuh Mm. penjelasan. Oleh karena itu tugas kita sebagai edukator ya, Dok. Kita tetap ya melakukan edukasi kepada masyarakat ya. Dan kita melakukan ini kan gratis, Dok. Kita sama sekali nggak dibayar. Nah, ini Prof, saya juga selalu dijuluki sales vaksin katanya. Kalau sales kan dibayar ya, Prof. Kita kan nggak dibayar ya. Saya, Dokter Ninggar, kita ada pekerjaan full time. Saya dosen, saya associate profesor, ya, saya ada gaji sendiri. Dokter Ninggar juga dokter di rumah sakit di klinik. Kita nggak sama sekali nggak terima komisi dari siapapun. Kita melakukan ini secara ikhlas ya. Bahkan kalau vaksinnya jelek pun kita hantam juga. Ya. Kalau teman-teman Iya. lihat lihat highlight saya yang awal-awal itu kan sempat saya hantam. Sinovac itu sempat saya hantam karena datanya Betul. kurang kan. Tapi ketika data sudah masuk dan saya lihat, oh ini bagus. Ya. Kemudian saya lihat, oh why not? Why not? Setelah datanya masuk, bagus. Oke, saya Ya. pikir itu not bad, 65% not bad. Walaupun awal-awal pernah saya hantam habis-habisan itu Sinovac. Kita sempat deg-degan ya waktu itu, Prof. Aduh, ini berapa nih efikasinya gitu ya, Prof ya. Karena Betul. Sinovac. Ya Ya, kita, tapi kalau memang benar-benar aman, benar bagus ya kita katakan apa adanya. Kalau memang buruk, memang jelek ya kita katakan apa adanya gitu ya, Prof ya. iya, kita sampai nungguin apa istilahnya nungguin efikasi vaksin Sinovac ini kayak nunggu hilal bulan puasa itu deg-degan besok puasa enggak, besok puasa Iya, enggak. sampai tiap minggu sudah ada belum, Prof? Udah ada belum gitu Iya, ya. iya. Sampai sampai penasarannya sampai segitunya. Oke, Saya mungkin saya itu dok, kalau hmm, kalau saya kasih edukasi tentang vaksin hmm. itu presentasi saya itu bahkan saya perbaiki itu setengah jam sebelum presentasi karena saya ngikuti terus Oh, perkembangannya. update. Hmm, Iya, tiba-tiba ada pengumuman kan efikasi sekian, jadi hmm, hmm. perkembangannya itu per jam saya ikuti. Jadi ya bukan apa-apa, kita ingin bersama-sama mengakhiri pandemi ini gitu. Dan Ya, vaksin betul. kita lihat memberi harapan baru, dan saya sebagai ilmuwan tentu sangat excited melihat Hmm, perkembangan artinya cepat sekali loh, dari 10 bulan sejak pandemi diumumkan kita sudah ada vaksin, itu cepat sekali. Itu bagi saya hmm, sangat hmm. menggembirakan gitu. Iya, tapi bagi beberapa orang itu aneh, Prof. Cepat begini tuh malah Oh dipermasalahkan tidak, aneh gitu. tidak aneh, tidak aneh. Kalau teman-teman mengikuti, artinya saya kan udah lama di bidang ini ya, saya juga peneliti, saya juga dosen ya. Masalah efikasi itu saya udah ngasih kuliah ke mahasiswa saya sejak dulu. Makanya saya tahu vaksin flu itu efikasinya hanya 43%, saya tahu. Artinya kita yang sudah mengikuti dari awal, kita tahu bahwa sangat dimungkinkan untuk mendapatkan vaksin kurang dari 1 tahun. Itu mungkin. Hmm, Bagi teman-teman yang tidak mengikuti ilmu pervaksinan mungkin aneh, tapi bagi saya sama sekali ya. tidak aneh. Nah, itu jawabannya ya. Jadi nggak ada yang aneh gitu loh. Apalagi teknologi sudah maju kayak gini ya, Prof. Jadi ya wajar sekali vaksin tuh bisa cepet ada gitu ya. Jadi ini bukan dibuat-buat kan orang-orang bilangnya penyakitnya dibikin, vaksinnya langsung dibikin karena sudah tahu kayak bikin virus komputer gitu loh, Prof. Wah, kita. Ya, oke lah.
Berikutnya mungkin sebentar. Oh ya, Prof. Mungkin saya mau nanya tentang herd immunity, Prof. Nah, ini kan tadi dibilang memang Ya, vaksin ini mengurangi gejala ya, Prof. Berarti ya. untuk mencapai herd immunity yang sebenarnya mungkin lebih lama ya dibandingkan dengan kalau memang benar vaksin ini bisa mencegah penularan gitu, Prof. Iya. Jadi untuk herd immunity itu saya pikir kita harus agak realistis ya. Artinya setelah melihat data efikasi 65%, kemudian tidak bisa menghentikan penularan, mungkin untuk mencapai herd immunity itu dibutuhkan waktu yang agak lama. Hmm, Bagi saya it's okay. Bagi saya fokus sekarang adalah menghentikan jumlah kematian. ya, Menghentikan kematian, menghentikan penuhnya rumah sakit, itu yang harus kita prioritaskan untuk saat ini. Sehingga efikasi 65% pun, bahkan sejelek-jeleknya, kalau sampai turun sampai 40% pun, it's okay. Bagi saya ya, it's okay. Herd immunity nanti, kita bicarakan nanti. Atau malah mungkin tidak akan tercapai. Tapi yang penting adalah kita melindungi nyawa. Satu nyawa, one life at a time. ya, Satu nyawa setiap hari. Ya, dalam agama pun dikatakan kalau kita bisa menyelamatkan satu nyawa itu seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, betul. one life at a time. Itu saja dulu. Sekarang masalah kita adalah menyelamatkan nyawa, mengurangi jumlah orang yang sakit. Herd immunity nanti kita bicarakan ketika kita sudah menemukan vaksin yang lebih baik. Ya, betul. Jadi tujuan terdekat ya, tujuan jangka pendek kita ini adalah segera mungkin flatten the curve ya, Prof ya. Jadi kurvanya Betul itu kita sekali. landaikan dulu gitu loh. Kalau sekarang ini masih tinggi sekali gitu ya. Ya, oleh karena itu Hmm, dok, saya cukup tertarik melihat slogan yang dipakai di Inggris. Ya. Slogan yang hmm, dipakai di Inggris itu adalah Save ya. the NHS. Ya. NHS itu Hmm, adalah sistem kesehatan mereka, ya. National Health System, sistem kesehatan mereka. Artinya apa? Artinya fokusnya mereka adalah sekarang menyelamatkan sistem keselamatan mereka, jangan sampai kolaps. Karena kalau ini kolaps, ya, ini adalah sistem yang mereka banggakan selama berpuluh-puluh tahun. Kalau sistem kesehatan di Inggris ini kolaps, NHS ini kolaps, kolaps negara ini. Jadi mereka tujuannya itu sekarang, save the NHS, menyelamatkan sistem keselamatan kesehatan mereka, menjaga kesehatan. supaya dokter tidak capek, menjaga supaya rumah sakit tidak penuh. Dan saya pikir Hmm, vaksin efikasi berapapun itu bisa bisa kita gunakan mengurangi. untuk Setuju. betul flatten the curve, menjaga supaya sistem kesehatan kita tidak kolaps. Hmm. Oke, Prof. Ini tadi sekilas saya lihat pertanyaan terbanyak juga mengenai mutasi. Nah, ini juga ya, Prof ya. Kan banyak berita mutasi virus COVID. Gimana dengan nasib vaksin yang sudah ada, Prof? Apakah terganggu efektivitasnya atau gimana? Ya, jadi untuk mutasi sendiri memang ada muncul kekhawatiran bahwa mutasi ini akan menyebabkan virus menjadi tidak manjur ya, tidak efektif. Kekhawatirannya beralasan, tapi tentu Hmm, pabrik vaksin tidak tinggal diam. Ya. Pfizer sudah menguji coba bahwa vaksin yang mereka produksi itu bisa masih cukup efektif untuk mutasi yang berasal dari Inggris dan Afrika Selatan. Ya, artinya alhamdulillah masih efektif ya. Tapi tentu kita tidak bisa artinya complacent ya, artinya oke, masih efektif, jadi nggak ada masalah. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan kalau kita tidak menghentikan mutasi. Bagaimana cara menghentikan mutasi? Cara satu-satunya menghentikan mutasi adalah kita menghentikan penularan virus. Caranya apa? 3M. Ya. hmm, Saya kerja di lab, dok. Saya kerja di lab. Jadi kita kerjaannya itu adalah mentransfer sel dari satu kontainer ke kontainer lainnya. Jadi mungkin ini agak teknis ya, tapi ini adalah dasar bagaimana kita memahami mutasi. Setiap kita mentransfer sel, itu sel itu akan berubah, ya, artinya akan mengalami mutasi. Dan ini yang terjadi pada virus. hmm, Virus begitu meloncat dari satu orang ke orang lain, itu virus itu akan memiliki kemungkinan untuk bermutasi karena virus ini nanti harus beradaptasi dengan inang yang baru kan, ya, ya. Kemudian hmm, dia melompat ke orang lain, dia akan bermutasi lagi untuk beradaptasi dengan inang yang baru. hmm, Oleh karena itu, semakin lama kita membiarkan virus ini melompat dari satu inang ke inang lain, ke inang lain, ke inang lain, itu membuka kemungkinan virus ini akan mengalami mutasi yang tidak terkontrol. Oleh karena hmm, itu, kita memiliki kekuatan untuk menghentikan mutasi ini. Caranya apa? Sederhana. Masker. tutup. Masker. Ya, Kita harus stop, harus hentikan virus ini dari loncat ke orang lain. Itu aja caranya hmm. untuk menghentikan mutasi.
Ya, betul, Prof. Untuk sementara ini sampai sekarang vaksin masih belum terpengaruh mutasi ya. Jadi mungkin teman-teman yang menanyakan itu tadi, tapi ini penelitian terus berjalan ya, Prof ya. Jadi Terus, untuk sementara terus. ini belum ya, belum ditemukan yang memang bisa mengganggu vaksin gitu ya. Betul. Oke, mungkin pertanyaan ini, Prof. Ada yang menanyakan ini. Apa efek paling berat yang pernah terjadi pada orang yang menerima vaksin COVID? Mungkin secara keseluruhan ini ya, Prof. Ya, nggak cuma Sinovac mungkin. Eh, Berbeda antar vaksin ya. Jadi kita tidak bisa Hmm, menggeneralisir bahwa semua vaksin itu efek paling beratnya sama ya. Untuk oke. vaksin Sinovac itu efek paling beratnya adalah kalau kita lihat laporannya itu adalah diare ya. Diare kemudian demam, kemudian sakit kepala. Itu artinya efek samping Hmm, level 3 ya. ya, Artinya bukan sakit kepala normal, artinya sakit kepala yang menyebabkan orang tersebut harus harus bed istirahat, rest. Hmm, harus bed rest. Jadi itu adalah hmm, definisi efek samping berat, artinya harus bed rest ya. Jadi untuk Sinovac efek samping beratnya sekali lagi diare ya, kemudian sakit kepala, kemudian satu lagi demam ya, meriang. ya. Hmm, Untuk vaksin Pfizer dan Moderna itu efek samping beratnya itu kalau saya tidak salah itu ada Bell's palsy ya, artinya ya, kelumpuhan otot itu. Tapi itu yang sementara. separuh. Itu sementara. Ya, itu sementara, kelumpuhan otot sementara beberapa hari kemudian pulih. Di mana efek-efek samping ini di zaman saya kecil dulu itu sesuatu yang normal. Ya, Hmm, zaman saya oh, kecil dulu, ya, ya, saya ya. ingat banget saya divaksin, disuntik di bokong, cus gitu. Beberapa hari saya nggak bisa jalan, ya, kelumpuhan sementara. Tapi waktu itu Oke. oke aja. Setelah beberapa hari saya bisa jalan. Ya. Jadi, jadi itu adalah sebab efek samping yang berat. Kemudian ada juga kalau tidak salah itu ada pembengkakan, ya. Dan tentu yang sedang diributkan sekarang di Norwegia, efek samping yang seharusnya ringan, tetapi karena Mm-mm, terjadi di lansia yang memiliki kondisi medis, ya, mereka mm-mm. memiliki penyakit tertentu, sehingga efek samping itu kemudian menjadi berat. Berat. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah efek samping ini sedikit. Artinya saya lihat untuk Sinovac 0,1 sampai 1%, untuk Pfizer sekitar 1,4%, untuk Moderna sekitar 3 sampai 4%. Jadi sedikit sekali. Mm-mm. Ya. Oke. Jadi nggak bisa disamaratakan ya, Prof. Tapi sementara Tidak, ini, tidak. mm, berarti yang sudah melaporkan kematian ini pada lansia ini aja ya, Prof ya, untuk vaksin COVID ini ya? Iya, jadi lansia dan memang untuk di Norwegia sendiri lansia yang meninggal itu 400 lansia per minggu, ya. 400 lansia per minggu. Jadi ada 23 lansia ini yang kebetulan mereka meninggal Habis setelah vaksin. divaksin. Hmm. Jadi baru 13 yang diotopsi dan tadi kesimpulannya saya sebutkan karena mereka sudah sakit Mm-mm. duluan. Mereka sudah Ya. sakit duluan, sudah lemah. Ketika divaksin efek samping yang ringan menjadi berat. Nah, yang 10 lagi belum tahu. Hmm. Mungkin ada hubungannya dengan vaksin, mungkin tidak, mungkin sudah waktunya meninggal, mungkin ya apa sebab-sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan vaksin kita belum tahu. Tetapi pemerintah Norwegia sendiri sikap mereka adalah ini bukan concern serius. Setelah mereka melihat data, oh ini Hmm. ternyata lansia yang memang dari awalnya itu sudah sakit gitu, artinya kondisi tubuhnya tidak fit gitu. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya. Oke, ini tadi herd immunity udah. Hmm. Tadi juga ada sekilas yang saya lihat, Prof. Ini kan sementara ini vaksin ini untuk yang sehat. Lalu gimana untuk orang-orang yang berkomorbid atau yang belum bisa divaksin? Kalau menurut Prof. Bimo, selain 3M ada solusi lain nggak? Karena kan ini katanya kan nggak semua bisa stay at home gitu. Ya, ya, ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki komorbid, ya, saran saya adalah kita ikuti saran pemerintah. Kalau pemerintah menyarankan orang-orang dengan penyakit tertentu belum bisa divaksin, kita ikuti. Ya. Dan bagaimana menghindarkan mereka dari infeksi COVID? Nah, tidak ada cara lain adalah tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena apa? Di sini harus saya garis bawahi ya. Ya. Mm-mm. Sebenarnya ya kita bisa mengakhiri pandemi ini tanpa vaksin. Bisa. Betul. Kalau teman-teman melihat posting saya atau highlight saya dari bulan Maret, saya masih yakin vaksin itu nggak perlu. Dan juga data menunjukkan kalau 70% masyarakat patuh pada protokol kesehatan, kita bisa mengakhiri pandemi ini tanpa vaksin. Tanpa Ya. vaksin. Artinya apa? Patuh pada protokol kesehatan itu sebenarnya bentuk perlindungan yang sangat baik kalau kita tidak bisa divaksin. Ya. Mm-mm. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa divaksin atas kondisi tertentu, ya, saran saya adalah 3M-nya harus diperketat.
ya 3M-nya harus diperketat, ya. Artinya apalagi dengan orang-orang terdekat dengan kita, ya. Bahkan di Malaysia pun sekarang saya sudah bicara sama keluarga saya, bahkan dengan anggota keluarga kita pun, ya, artinya dengan saudara, dengan sepupu, kita harus menganggap mereka positif. Artinya apa? Ya. Masker harus on, harus tetap. Kalau dulu enggak, kalau dulu kita main ke rumah nenek, ke rumah kakek itu di rumah masih buka masker. Tapi sekarang saya sudah bikin peraturan di rumah strict, bahkan ketemu saudara-saudara kita pun, kerabat-kerabat kita pun, kita harus menganggap mereka positif. Hingga apa? Masker harus tetap tidak boleh dilepas. Gitu. Jadi teman-teman yang belum bisa divaksin, itu adalah langkah terbaik yang harus dilakukan untuk saat ini. Ya, betul betul. Ini Prof, ada yang nanya mengenai antibodi yang terbentuk dari vaksin ini kira-kira bertahan berapa lama? Apakah harus diulang? Ya, untuk saat ini kita belum tahu antibodinya bertahan berapa lama, ya, karena penelitiannya sendiri baru 3 bulan untuk uji klinis Sinovac di Bandung. Artinya tim di Unpad itu tetap memonitor, karena kan uji klinisnya masih berlangsung ini dok sekarang ini. Jadi mereka tetap monitor antibodinya itu tahan berapa lama. Tapi perkiraan saya dok, perkiraan saya mungkin ya akan bertahan pada level yang bisa diterima itu mungkin setahun, mungkin. Karena kita lihat dari orang yang terinfeksi COVID itu sejauh ini sudah 8 bulan itu antibodinya itu masih ada ternyata. Ya. Untuk orang yang terinfeksi, jadi mungkin dokter Ninggar atau siapapun yang penyintas antibodinya masih ada kalau mau dicek. Untuk vaksin, iya, untuk vaksin saya melihat ada ke arah sana. Artinya mungkin setahun. Tapi tentu kita harus menunggu hasil dari uji klinis di Unpad. Ya, kalau misalnya setahun masih bisa bertahan, artinya setahun kita tidak perlu divaksin lagi. Tapi kalau ternyata setahun sudah turun, ya artinya kayak vaksin flu dok. Artinya vaksin itu tiap tahun ya. Tahun ini ya gitu. Jadi kita belum bisa memastikan untuk saat ini. Nah, mungkin ada yang juga pernah nanya nih, Prof. Kalau misalnya nih kita suntik vaksin Sinovac nih ya, yang pertama ini kan adanya Sinovac. Lalu kemudian misalnya nanti booster nih, vaksin kedua. Terus ada vaksin lain yang kita bisa pilih gitu. Boleh nggak kita pakai vaksin lain, Prof? Ya, boleh. Jawabannya boleh. Asalkan suntikan pertama dan kedua menggunakan vaksin yang sama. Jangan yang pertama Sinovac, yang kedua pakai vaksin lain, jangan. Jadi pertama Sinovac, 14 hari kemudian Sinovac, nanti ya kalau dirasa antibodinya sudah turun atau segala macam, mau pakai vaksin merek lain, silahkan, boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, ini juga untuk lansia nih, Prof. Kira-kira nanti vaksinnya kan saya dengar juga Sinovac di Brasil menyertakan relawan lansia. Apa betul ya, Prof? Betul sekali. Jadi uji klinis vaksin Sinovac di Brasil juga mengikut sertakan lansia yang umur 60 tahun ke atas, tapi data fullnya belum kita dapat. Jadi apakah lansia nanti mendapat Sinovac atau vaksin Pfizer, kita belum tahu. Tapi sementara ini yang sudah ada untuk lansia baru Pfizer ya, Prof? Sama Moderna mungkin ya? Ya, Pfizer, kemudian Moderna. Ya, itu yang sekarang bisa digunakan untuk orang lanjut usia. Ya. Oke, berarti yang lansia ini harus nunggu dulu ya, Prof ya? Nunggu Harus Pfizer nunggu dulu. atau nunggu hasil Sinovac yang berhasil, mungkin seperti itu ya. Ya. Oke. Ini mungkin sekilas berbicara, mungkin seperti tadi berbicara herd immunity, Prof. Kalau di Indonesia kita harus berapa persen, Prof, yang divaksin supaya cakupannya efektif? Pemerintah sendiri menetapkan 70%, ya, 70%, ya. Tapi sebenarnya ini sangat tergantung kepada penyebaran COVID di Indonesia. Kalau COVID itu belum terlalu menyebar, misalnya vaksin ditemukan 6 bulan lalu, itu tidak perlu 70% yang divaksin. Tapi masalahnya sekarang, karena ini sudah menyebar ya, artinya penyebarannya sudah sulit terkontrol. Jumlah penduduk yang harus divaksin juga harus lebih tinggi, dan juga tergantung dari efikasi vaksin. Ya. Tapi dalam perhitungan pemerintah kasarnya itu 70%. 70% dari 260 juta ya, Prof ya? Dikurangi yang tidak layak divaksin, dikurangi penyintas. Jadi sekitar 182 juta kalau saya lihat perhitungan dari Kemenkes yang terakhir. 182 juta itu diperkirakan dalam 15 bulan ya targetnya ya, Prof? 15 bulan harus diselesaikan. Oke, siap. Bentar, ada...
kekebalan sudah. Nah, ini memang pertanyaan banyak orang sih, Prof. Kan salah Ya, satu kriteria eksklusi vaksin ini adalah orang-orang penyintas kayak saya nih, Prof. Nah, ya, ini ya. apakah benar sih nggak boleh dapat vaksin, ataukah ditunda, ataukah gimana, Prof? Baik. Untuk yang pernah kena COVID, ada dua sebab kenapa mereka belum diberikan vaksin. Ya. Yang pertama adalah mereka dianggap sudah memiliki kekebalan. Walaupun ada kasus reinfeksi, tapi kasus Ya. reinfeksi ini sangat-sangat kecil. Ya. Itu yang pertama, mereka dianggap sudah memiliki kekebalan. Yang kedua, uji klinisnya itu belum ada terhadap Mm-mm. orang-orang yang pernah mendapat COVID. Karena di dalam protokol uji klinis vaksin Sinovac sendiri, mereka tidak mengikut sertakan orang yang sudah pernah terkena COVID. Jadi kita tidak tahu apakah ini aman atau tidak. Tapi Ya. ini untuk pengetahuan teman-teman, kalau kita Mm. lihat protokol vaksin Pfizer, walaupun mereka mengatakan tidak memvaksin penyintas, tapi kalau kita lihat laporan mereka ya kepada FDA, Mm. itu ada penyintas yang Nggak yang, sengaja yang gitu, Prof. saya nggak tahu tidak sengaja atau tidak, itu mereka juga dikasih itu apa dikasih Oke. vaksin ya. Jadi itu ada ya. Tapi karena datanya kecil ya, saya melihat ada sekitar Mm-mm. 2 atau 3 orang itu mereka sudah pernah kena COVID karena ada antibodinya. Ya, dilihat di badannya ada antibodinya, Mm. berarti pernah kena ya. Nah itu Mm. sedikit jumlahnya sehingga tidak bisa diambil kesimpulan apakah aman untuk yang pernah menderita COVID gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat pemerintah Amerika sendiri mereka silent, artinya mereka tidak melarang tetapi juga tidak menganjurkan penyintas penyintas COVID untuk divaksin. Ya. Jadi Mm. diserahkan kepada masing-masing. Tapi pemerintah Indonesia sekali lagi pemerintah Indonesia sangat berhati-hati. Ya. Iya, Sangat berhati-hati. langsung Mereka mengatakan eksklusi. iya eksklusi artinya kita mengikuti settingnya uji klinis. Kalau uji klinis tidak diuji, artinya Mm. ketika vaksin sudah di roll out, sudah diberikan ke masyarakat, penyintas tetap belum bisa diberikan vaksin. Karena sekali lagi Mm. pemerintah kita nanti kalau ada apa-apa bertanggung jawab, jadi pemerintah tidak mau ambil resiko. Ya, tapi ada baiknya ya, Prof, karena benar-benar itu yang terbukti yang aman dulu yang diberikan gitu loh. Kalau yang lain ini kan masih butuh data lebih lanjut ya, butuh hasil-hasil lebih lanjut gitu mungkin ya, Prof. Betul. Jadi dari segi aspek menjaga keamanan vaksin, saya pikir Mm. karena saya juga membandingkan sama negara lain ya, saya pikir pemerintah ini harus diapresiasi untuk menjaga supaya vaksin ini aman. Di Inggris saja dok, di Inggris saya kasih satu contoh. Mereka itu dengan seenaknya mengubah durasi vaksin antara injeksi pertama dan kedua ya, dari 28 hari menjadi 12 minggu. 12 minggu itu berarti 12 kali 4, 48 hari. Karena Ya. apa? Vaksinnya nggak cukup. Vaksinnya nggak cukup, Hmm. sehingga mereka mikirnya, ya udah vaksin yang ada sekarang, kita pakai aja untuk memvaksin orang sebanyak-banyaknya. Sambil nunggu stok yang baru. Nah, terus gimana? Mm. Durasinya kan 28 hari. Enggak, kita perpanjang aja jadi 12 minggu. Tanpa ada hasil uji klinis. Oke. Inggris loh. Saya pikir itu tidak akan terjadi di Indonesia. Tidak akan terjadi di Indonesia. Karena pemerintah itu ketat sekali. Kita lihat eksklusinya siapa yang tidak divaksin itu kan panjang sekali daftarnya. Jadi saya pikir saya cukup apresiasi lah. Saya cukup apresiasi terhadap keseriusan pemerintah untuk menjaga supaya vaksin ini aman. Ya, jadi teman-teman yang masih meragukan masalah keamanan ya, ini sudah dijelaskan banget sama Prof. Bimo. Justru karena terlalu banyak kriteria itu artinya memang benar-benar diseleksi ya, Prof ya. Jadi yang bisa vaksin tuh benar-benar harus orang yang benar-benar sehat gitu loh. Ya, jadi udah nggak Betul. usah meragukan lagi masalah safety dari vaksin yang sedang dan akan disuntikkan ini. Oke, ini kita sudah 1 jam nih, Prof. Mungkin saya pilih 2 pertanyaan lagi ya, Prof. Oke, siap, siap. Oke, kebanyakan pertanyaannya sudah kita jawab tadi. Nah, ini mungkin juga ada yang bertanya, apakah vaksin bisa merusak organ tubuh dan baru diketahui setelah jangka waktu lama, Prof? Mungkin dari Ya, ya, ya. pengalaman Baik. Prof. Bimo dan pengetahuannya. Ya, ya. Jadi memang ada kekhawatiran efek jangka panjang vaksin, ya. Untuk pengetahuan teman-teman, biasanya efek jangka panjang vaksin itu paling lama pun itu sekitar 3 bulan. 3 bulan setelah Oke. divaksin. Jadi obat sama vaksin beda ya. Karena vaksin itu Hmm. hanya diberikan sekali kan. Kalau obat itu kan harus diberikan reguler, setiap hari harus ini. Sehingga efek jangka panjang itu biasanya pada obat.
Ya, itu biasanya kita jumpai pada obat karena dikonsumsi secara reguler ya. Sedangkan vaksin itu kan sekali, bisa sekali seumur hidup, bisa sekali setahun atau sekali dalam 3 tahun ya. Jadi efek sampingnya kalau ada ya efek samping sistemik itu biasanya paling lama itu 3 bulan ya. Walaupun idealnya diamati setahun. Ya, jadi ada pharmacovigilance-nya diamati setahun. Tapi menjawab pertanyaan ini jangka waktu yang lama itu saya pikir tidak sampai 10 tahun lagi, 10 tahun lagi kemudian efeknya baru ada itu obat ya. Itu biasanya obat, tapi untuk vaksin sejauh ini tidak ada. Oke. Sip. Nah, ini ada yang nanya juga, kalau untuk anak-anak, Prof, ada wacana vaksin nggak sudah ini? Sudah ada yang diteliti untuk anak-anak atau belum ya, Prof? Sudah ada, ya. Kalau tidak salah Moderna, tapi hasilnya belum keluar. Ya. Untuk anak-anak sementara ini bisa menunggu ya, tidak mendesak karena apa? Anak-anak ini imunitasnya bagus, kekebalannya bagus. Okay. Dan kalau kita lihat statistik juga, itu kan yang penderita COVID dari golongan anak-anak itu tidak banyak ya. Artinya kekebalan mereka masih bagus, sehingga perusahaan vaksin meletakkan mereka bukan pada prioritas utama. Prioritas utama adalah 18-59 tahun dan kemudian nakes. Sedang diteliti, tapi hasilnya belum ada. Ya, tapi sudah ada ya, Prof, yang diteliti. Mungkin ini banyak ibu-ibu yang nanya juga ini mengenai vaksin anak kira-kira. Oke, sudah ada, tadi sekilas saya, tapi belum ada hasilnya ya, Prof. Belum ada. Oke. Tadi sekilas saya lihat ada yang menanyakan lagi mengenai rumor kalau Cina itu nggak pakai vaksin Sinovac, Prof. Kenapa kok malah kita pakai? Mungkin bisa dijelaskan lagi gitu, Prof. Mereka pakai Sinovac, Sinopharm, CanSino mereka pakai. Saya ada teman di sini, dia Chinese, dia dari Cina. Dia harus pulang ke negara dia untuk divaksin oleh pemerintah. Kemudian mereka dia balik lagi ke sini. Pakainya vaksin tanah. Kenapa mereka mengimpor dari negara lain? Ini strategi ini yang kita sebut sebagai vaksin portfolio ya, atau portofolio vaksin ya. Strategi ini intinya adalah kita harus punya vaksin dari bermacam-macam jenis. Karena apa? Kalau sampai satu vaksin misalnya tidak efektif atau satu vaksin memicu alergi, kita masih punya vaksin kedua, masih punya vaksin ketiga, keempat dan kelima. Kanada misalnya 7 jenis vaksin, Indonesia 7 vaksin. Peraturan Menteri Kesehatan 12758 2020, kita membeli 7 jenis vaksin. Ini strategi yang disebut sebagai portofolio vaksin. Misalnya, kita hanya mengandalkan Pfizer. Oh, efikasi 95%, ayo kita beli Pfizer. Tiba-tiba produksinya berhenti. Nah, melongo kita. Karena ini kejadian di bulan Desember, karena permintaan yang sangat mendadak. Pfizer kehabisan bahan baku. Mereka kehabisan bahan baku terjadi di bulan Desember sehingga mereka harus delay, harus menunda kiriman vaksin ke beberapa negara. Oleh karena itu kita lihat di Amerika target 20 juta orang divaksin sebelum Desember hanya tercapai 2,5 juta. Di negara lain juga mereka delay. Ya. Kemudian produksi ya. Jadi jangan mengandalkan hanya dari satu vaksin. Kemudian misalnya alergi ya. Kita lihat misalnya Pfizer memicu alergi banyak. Kalau kita hanya mengandalkan Pfizer kita nggak berdaya, tapi kita harus punya pilihan, sehingga untuk masing-masing golongan lansia, golongan yang ada komorbid, usia sekian, itu ada vaksin yang cocok untuk kelompok tertentu, gitu. Jadi Cina, termasuk Cina, mereka mengimpor dari Pfizer, mereka mengimpor dari AstraZeneca, dan di saat yang sama mereka juga menggunakan vaksin mereka sendiri, dan juga mereka mengekspor vaksin ke negara lain yang membutuhkan vaksin dari yang berasal dari virus yang dimatikan. Karena sampai saat ini yang memproduksi vaksin menggunakan virus yang dimatikan itu baru Cina dan India. Baru Cina dan India. Makanya sempat ada postingannya Prof Bimo ya. Kalau Sinovac ditolak, sini kasihin saya gitu ya. Kita pasti mau di Malaysia atau Singapura gitu ya, Prof? Iya, Singapura sendiri mereka memilih 3 ya. Mereka memilih Pfizer, Moderna dan Sinovac. Ya. Dari sejak Desember. Sejak Desember mereka memutuskan 3 ya, Sinovac, Moderna dan Pfizer. Malaysia sendiri sampai sekarang kita ada Pfizer, nanti bulan Februari akan datang, Sinovac bulan Maret, kemudian ada ada satu vaksin dari Cina sedang diuji klinis di sini, kemudian dari COVAX juga akan dapat. Jadi macam-macam ya. Bermacam-macam vaksin.
Oke, jadi terjawab ya. China sendiri juga pakai, tapi karena nggak mungkin mengandalkan satu vaksin, jadi ya memang dia juga mengimpor juga ya, Prof ya, dan mengekspor juga. Ya, seperti itu Betul. jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Nah, apa alasannya kenapa vaksin ini harus disuntikkan 2 kali sih, Prof? Oh ya. Jadi alasan disuntik 2 kali untuk meningkatkan antibodi. Ya. Karena ketika disuntikan pertama, disuntikan sekali, itu antibodinya tidak tinggi, itu hanya sekitar 50%. Ya, hanya sekitar 50%. Oleh karena itu butuh suntikan kedua. Ya. Uh, itu sebab kenapa harus disuntikan 2 kali. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok tidak disuntikan 1 kali? Ya, Ya. tidak disuntikan. Itu ada vaksin, ya, saya lupa nama perusahaannya, itu mereka sedang mencoba untuk menyuntikkan 1 kali. Di dalam Hmm. menyuntikkan vaksin, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai dosisnya terlalu tinggi. Mungkin mikirnya gini, daripada 2 kali, 2 minggu nanti balik lagi ke sini, 2 kali disuntikan sekali ya, apa Jadi setengah satu. cc, setengah cc disuntikan Mungkin sekali, kanan nggak kiri bisa. gitu. Iya kanan kiri udah dua itu ya, itu nggak bisa ya, itu nggak bisa. Karena apa? Karena Hmm. kalau dosisnya terlalu tinggi, nanti yang muncul adalah reaksi reactogenicity, reaksi alergi, Oke. ya, karena jumlahnya terlalu tinggi. Oleh karena itu diatur, ya, dimasukin separuh dulu, separuh, kemudian ditunggu 14 hari, ada yang 21 hari, ada yang 28 hari, kemudian baru dimasukkan yang selanjutnya, dosis kedua, gitu. Kalau untuk ADE sendiri sampai sekarang belum terbukti ya, Prof ya? Belum, ya. Ya, banyak Belum. sekali pertanyaan tentang ADE, karena banyak sekali orang yang tidak tahu ADE itu apa. Dengernya Ya. ADE, 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 tapi tidak paham ADE. Kita masih ada waktu nggak saya jelasin ADE? Masih ada waktu nggak? Ada, Prof. Ada, ya. Siap. Ya. Ya. Jadi ADE itu gini, ya. Jadi mungkin saya harus pakai ini ya. Ini. Misalnya ini virus ya. Virus ini ada spike kan? Ini spike-nya ya. Kayak Mm-mm. gini ya. Oke. Ya, baik. Ini adalah spike ya. Jadi ini virusnya, ini adalah spike ya. Yang biasanya spike ini digunakan oleh virus untuk berikatan dengan sel manusia ya. Nah, antibodi yang tubuh kita hasilkan adalah antibodi untuk spike. Ya, artinya tubuh kita menghasilkan antibodi, kemudian antibodi ini nanti ketika virus masuk itu akan memblok spike. Ya. Tetapi di saat yang sama, tubuh kita juga membentuk antibodi yang tidak bisa menetralisir virus, yaitu antibodi yang nempel ke badannya, ya, ke badan virus. Oke. Nah, untuk kasus ADE, apa yang terjadi? Antibodi yang dihasilkan ya, setelah infeksi pertama itu ternyata tidak bisa mengenali virus yang kedua. Nah, karena virus yang kedua itu berbeda. Oleh karena itu, ADE itu biasanya terjadi di demam berdarah. Karena demam berdarah, perbedaan antara apa kita menyebutnya sebagai denggi, virus denggi 1, 2, 3, 4 itu perbedaannya jauh sekali. Sehingga antibodi yang terbentuk dari infeksi virus denggi 1 tidak bisa mengenali virus yang nomor 3 atau nomor 4. Dan ini terjadi di HIV juga. Karena keragaman genetik HIV itu luar biasa. Sehingga ADE terjadi di HIV juga. Nah, apakah di COVID bisa terjadi ADE? Sejauh ini belum ada bukti ke arah sana. Ya, belum ada bukti ke arah sana. Apakah perusahaan vaksin mengantisipasi? Mereka mengantisipasi, bahkan Sinovac pun. Sinovac, ketika mereka membuat vaksin dan menguji vaksinnya di kera, mereka juga melihat apakah ADE ini terjadi. Ternyata tidak. Jadi kalau teman-teman baca publikasinya Sinovac di bulan Juni, ya di bulan udah lama sekali bulan Juni, mereka di situ menulis, mereka juga mengamati apakah ADE ini terjadi. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi kekhawatiran itu ada, tapi sampai saat ini belum ada bukti karena keragaman genetik virus SARS-CoV-2 ini tidak seberagam seperti virus demam berdarah atau virus HIV yang kita tahu ADE terjadi untuk penyakit-penyakit itu. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir dulu, waspada perlu, tapi tidak perlu khawatir karena belum ada bukti ke arah sana. Ya, tapi sekali lagi kita harus hentikan mutasi ya, Prof. Karena kalau seperti itu suatu Ya. saat bisa berubah, ya kita nggak tahu ya. Makanya kita harus hentikan mutasi dengan apa namanya dengan protokol kesehatan. Prof, ini tadi mungkin sekilas kita bicara hoax yang semalam kita bicarain, Prof. Yang Prof siapa? Jokowi, Presiden Jokowi disuntik itu loh, Prof. Ini tadi ada yang nanya ya, mungkin juga pencerahan buat teman-teman gitu loh. Itu yang dipertanyakan adalah jarumnya ya, kemarin itu ya, Prof ya.
ya. Itu Dokter Ninggar yang jawab dong, jangan saya, karena saya peneliti ya, saya nggak pernah nyuntik orang dong. Iya, iya. Jadi semalam kebetulan saya ngobrol sama Prof. Bimo tentang ini ya, Iya, teman-teman. Jadi yang diributkan itu adalah teknik penyuntikannya dan jarumnya. Jadi ada yang menganggap ini jarum 1 cc masa masuk ke dalam intramuskuler ya, Prof. Jadi masuk ke dalam otot. Kalau 1 cc kan itu jarumnya kecil. Jadi gini, kalau di juknis vaksin itu digunakan yang harus benar itu adalah kepala jarumnya. Ya, jadi kepala jarumnya itu kan bisa diganti-ganti, ada ukuran 21G, 22G, 24G. Yang harus dipakai sebagai suntikan itu adalah 24G ya, untuk menyuntik sampai ke intramuskuler. Tapi untuk belakangnya isinya mau 1 cc, mau 3 cc, mau 2,5 cc, mau 5 cc, itu terserah. Makanya kenapa kemarin Prof. Bimo juga nanya, loh kok dokter Tirta disuntik 3 cc dok, ya, tapi kok yang iya. Pak Jokowi 1 cc, ya itu hanya ukuran jarum yang belakangnya, jadi ukuran volumenya, tapi kepala jarumnya semua harus menggunakan 24G. Nah, yang saya tanyakan justru kemarin, orang yang men-zoom itu dari jauh, apakah bisa melihat itu ukuran 24G atau bukan? Karena itu harus kita lihat langsung gitu loh. Saya sendiri juga nggak bisa lihat kalau dari jauh apakah benar itu 24G atau bukan. Tapi sekilas kemarin dikirimi video Prof. Bimo, kayaknya 24G, Prof. Kalau saya yang ngomong kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman, udahlah, nggak usah meributkan suatu hal teknis yang tidak penting gitu ya. Jadi itu sudah, kalau itu kemarin sudah saya bahas sama Prof. Bimo, ya jawabannya seperti itu. Jadi di juknis vaksin itu sudah ada, ukurannya harus 24G, dan saya yakin nggak mungkin salah, apalagi untuk Pak Presiden. Ya, jadi sudah kita nggak usah meributkan itu, gitu ya, Prof. Mungkin ya. Ada tambahan nggak, Prof? Betul. Nggak ada, karena suntik menyuntik bukan kepakaran saya. Saya ikut Dokter Ninggar aja pokoknya. Iya, yang kapan itu juga ya, suntikan-suntikan yang udah modern-modern itu juga dianggap tutupnya belum dibuka. Nah, kayak gitu, Prof. Yang diributkan itu adalah hal-hal teknis dan sayangnya juga masih ada masyarakat yang percaya gitu ya. Sedih juga ya sebenarnya. Oke deh, ini kita sudah lama banget ngobrol. Makasih banyak, Prof. Bimo. Mungkin closing statement, Prof. Silakan. Closing statement saya, vaksin yang ada sekarang yang sudah diterima oleh BPOM namanya vaksin Sinovac ya, itu adalah vaksin yang aman ya, vaksin yang aman, datanya sangat transparan. Teman-teman yang baru gabung silahkan ke website BPOM untuk melihat sendiri datanya, sudah ada ya. Ya. Jadi datanya ada, aman, efikasi tidak perlu diributkan karena sekarang fokus kita adalah menyelamatkan nyawa ya, menyelamatkan nyawa. Satu nyawa pun bisa kita selamatkan, itu sudah baik sekali. Apalagi 65% itu menurut saya ada banyak ribuan nyawa bisa kita selamatkan. Jadi tidak perlu ragu, apa yang sudah dinyatakan aman dan manjur oleh pemerintah, itu kita sebagai ilmuwan melihat dan bisa menerima. Artinya make sense, secara scientific itu betul bisa diterima. Itu saja closing statement saya. Ya, sekali lagi kami berdua tidak dibayar siapa-siapa ya, kami tidak mengendorse Sinovac ya Prof ya. Kita bicara sesuai bukti ilmiah. Sekali lagi teman-teman, kita berdua ini bicara sesuai bukti ilmiah yang ada. Kalau memang jelek pasti kita bilang jelek. Gitu ya Prof ya. Kalau nggak aman kita pasti bilang nggak aman. Ya, ilmuwan itu harus jujur. Betul, saya itu kalau urusan menghantam vaksin itu bisa sangat nyinyir itu. Betul, betul. Saya lihat dulu di awal-awal. Tapi kalau datanya bagus, saya bilang bagus. Ya. Kayak vaksin Rusia, dok. Awal-awal saya tuh nyinyir luar biasa, tapi setelah saya ngeliat datanya, ternyata kalau bagus, why not, gitu kan. Jadi ini justru vaksin jagoannya Prof. Bimo sebenarnya ini, Gamaleya ya. Iya, saya nunggu-nunggu kapan vaksin Rusia ini masuk ke Indonesia ini. Bagus ini, dari datanya bagus. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga mencerahkan, semoga yang sebelumnya ragu lebih mantap lagi untuk vaksin karena sudah mendengarkan penjelasan yang enak sekali dari Prof. Bimo ya. Oke, makasih ya Prof. Bimo atas waktunya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Bye. Bye.